Ada orang datang kasih saya Pak, nanti tahun 2028 dunia kiamat, Tuhan sudah datang. Awi mau tulis tambah Alkitab lain, tidak perlu. Jadi saudara dengar dari manapun, apalagi kalau baca di media sosial, jangan bagikan terus bagikan, itu tidak perlu. Tuhan mau datang kapan kok itu dia pun mau, bukan netizen pun mau. Orang percaya meyakini bahwa ada rencana Allah dalam perjalanan sejarah. Jadi kalau dia masih izinkan kita hidup di dunia, jangan tanya-tanya dia semua datang kok belum. Tapi buatlah seolah-olah besok dia datang. Tak lama Tuhan datanglah. Saudara juga masih tidak tahu ini lagu. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Kuat sedikit. Shalom. Terima kasih banyak. Bapak Ibu saudara-saudara, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus di bulan ini, bulan Mei. Gereja Masih Injili di Timor menetapkan bulan Mei sebagai bulan budaya. Karena itu saudara lihat kita ada pakai pada motif banyak-banyak. Hari ini multi etnis. Jadi ada yang batik, ada yang Sabu, ada yang Timor, ada Sumba, ada yang pakai topi juga. Pendeta juga pakai, ada di dalam sini, ada. Sebentar baru ada pakai semua. Kenapa? Karena budaya adalah alat pekabaran Injil juga. Sambil kita melihat mana yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak boleh. Ada yang menekankan ini budaya tapi melawan Tuhan. Saya pernah bilang pada saudara, kita pengakuan kita Tuhan itu yang menjadikan kaya, berkat Tuhan itu yang membuat kita kaya, tapi banyak praktek kita mempertahankan budaya yang tidak buat kita percaya pada Tuhan. Ada tanpa usaha mendompak itu kucing kok begini, itu tidak. Dari budaya harus yang berkenan pada Tuhan. Nah saudara-saudara, sekaligus saya ingin menyatakan di bagian pertama bahwa Tuhan naik ke surga itu menyiapkan tempat bagi semua bangsa ini yang dia pilih untuk masuk surga. Tidak pada suku tertentu, tidak pada bangsa tertentu. Nah, memulai khotbah ini saya ingin mengatakan begini, Tuhan Yesus sudah sampai surga. Senang sudah toh? Karena Tuhan Yesus sudah ada di surga. Dia kenal pendeta Yandi, dia kenal kita semua. Jadi mati masuk surga toh? Kan kita ada orang dalam di surga toh. Nah, kita pilih Yandi. Dia ada di surga. Sekarang kita meyakini lebih lagi, dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Amin kok? Jadi kita sudah ada orang dalam di surga toh. Di dunia ini saja banyak orang masih pakai orang dalam juga itu. Urus masalah ini pakai orang dalam, mau kerja sini orang dalam, apalagi di surga mesti ada orang dalam. Kedua, saya pernah melayani di Alor. Di satu saat pas ada sidang sinode di Alor, saya pergi begini, kepingin di tempat dulu saya melayani. Ada seorang pendeta ibu-ibu, orang tua, bukan ibu SBA ini, orang lain. Di Alor itu ada orang lain. Dia khotbah bilang begini, jemaat, kamu tahu ke tidak Tuhan pergi ke surga itu buat apa? Kamu tahu ke tidak? Dia itu ada pergi siap tempat bagi kita ini. Kamu main-main nanti saat dia datang kembali jangan sampai orang lain yang masuk, kamu mau hanya main-main di halaman saja. Saya pikir-pikir ya dia omong ini bahaya ini. Jadi jangan sampai kita yang mengaku kenal dengan Tuhan ini, justru kita tidak mengalami sesuatu yang lebih. Tuhan pergi ke surga buat apa, itu pertanyaannya. Jawabannya adalah dia pergi menyiapkan tempat bagi kita. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Saudara tidak tahu ini lagu. Lalu kenapa suruh saya solo coba? Ya intinya saudara kalau tahu Tuhan pergi ke surga siap tempat bagi kita, tepat waktu dia datang dia jemput kita masuk surga tuh di sana. Nah itu luar biasa sekali, dia siapkan tempat. Nah Bapak Ibu saudara-saudara,
Lalu kita membaca bagian ini. Ini bacaan yang berulang-ulang sesungguhnya karena hampir setiap waktu untuk mengenang kenaikan ini kita baca teks ini. Saya mau ajak kita merenungkan saudara-saudara bahwa kisah itu juga adalah satu bagian dari perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya setelah dia bangkit. Kisah itu ada dalam sebuah kisah di mana mereka duduk makan bersama. Makan bersama dengan para murid ini bukan sekedar untuk meyakinkan para murid bahwa Yesus sudah bangkit. Bukan sekedar untuk meyakinkan para murid, lihat saya sudah bangkit ini. Tetapi lebih dari itu saudara-saudara, pembacaan tadi menegaskan bahwa di kesempatan makan bersama itu, kesempatan duduk makan bersama antara Yesus dan murid-muridnya, dia ingin membuka pikiran mereka, dia ingin membuka wawasan mereka, dia ingin memberikan pengetahuan yang lebih, dia ingin memberikan sebuah pengalaman yang lebih. Kesempatan bersama-sama sebagai orang-orang bersaudara di meja makan itu kesempatan di mana bukan hanya menegaskan kebersamaan, tetapi untuk memberi wawasan pandangan yang baru, yang lebih luas. Itu yang Tuhan Yesus pakai. Saudara-saudara, itu yang ditegaskan oleh Lukas kepada Theophilus. Lukas itu dokter. Dia menulis Injil Lukas, dan sekarang Kisah Para Rasul. Dia kasih tahu, Theophilus yang mulia, pada bukuku yang pertama Injil Lukas, dia kasih tahu tentang Yesus. Dan sekarang dia jelaskan lagi kepada Theophilus raja itu. Saudara-saudara, apa sih tadi kalau saya bilang mereka duduk di situ bukan sekedar untuk menegaskan pada murid-murid bahwa dia sudah bangkit, tetapi dia mencerahkan pikiran mereka. Apa sesungguhnya yang dicerahkan? Yang dicerahkan itu saudara-saudara bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu adalah bagian dari penggenapan seluruh kitab para nabi. Jadi jangan dilihat sebagai sesuatu yang terpisah. Banyak kali orang berbicara terputus-putus. Kelahirannya sendiri, kematiannya sendiri, kebangkitannya sendiri. Tentang penggenapan karena ada nubuat-nubuat. Sampai kadang-kadang kenaikan Kristus itu tidak dilihat sebagai bagian dari penggenapan seluruh kitab Nabi. Ini tidak merupakan pengalaman yang terpisah. Dia sudah lahir, dia sudah mati, dia sudah bangkit, tetapi dia juga naik ke surga. Itu bagian dari penggenapan itu. Saudara-saudara, sekaligus yang kedua menegaskan pada para murid, bagus kalau ada pengalaman dengan Yesus, itu sesuatu yang bagus sekali. Baik. Tetapi jangan sekedar pengalaman itu saja secara pribadi. Tetapi pengalaman dengan kebangkitan dan kenaikan Yesus itu harus juga menjadi sesuatu yang utuh dalam pengalaman dan pemahaman mereka tentang kitab suci. Dia mesti utuh. Saya ketika memahami, merenungkan firman ini, saya pikir memang betul orang Kristen harus punya pemahaman yang sampai sejauh itu. Kenapa? Masih banyak ada orang pertentangkan apakah Yesus benar-benar mati atau tidak. Apa kurang? Kalau dia terpisah-pisah sebentar kita tidak paham betul kok dia bisa naik ke surga. Jadi satu kisah yang utuh sekali. Saudara-saudara, pembacaan tadi kemudian menolong kita untuk merenungkan pertama saudara-saudara bahwa bagaimanapun kita masih tinggal di dunia dan murid-murid juga demikian.
Kita tinggal di dunia dan murid-murid juga demikian. Pertanyaannya adalah, sesungguhnya apa yang dipikirkan oleh para murid waktu itu? Apa yang ada dalam pikiran para murid? Para murid sesungguhnya cukup stres, tertekan dengan tekanan Roma terhadap mereka, terhadap sebuah penjajahan. Karena itu saudara-saudara, kebangkitan Yesus memberikan kepada mereka semangat baru. Tetapi semangat baru itu lebih diarahkan pada persoalan-persoalan yang mendunia. Obsesi mereka tentang kerajaan dunia itu lebih tinggi. Tuhan Yesus yang bangkit itu, saudara-saudara, menyiapkan para murid untuk menjadi saksi. Tetapi tunggu dulu, mereka harus dilengkapi dengan Roh Kudus. Tetapi murid-murid tidak ada dalam pengertian itu, dalam pikiran itu. Janji Roh Kudus itu pada para murid, justru para murid berpikir, Tuhan, apakah pada masa kini Engkau mau memulihkan kerajaan? Apakah sekarang sudah ini, karena Engkau sudah bangkit ini, kami sudah melihat harapan baru itu sangat berkaitan dengan pemulihan kerajaan Israel. Jadi ada duduk makan sama-sama, pikiran mereka masih ada di situ, dan sekarang Tuhan mau mencerahkan mereka lebih dari sekedar obsesi mereka terhadap kerajaan dunia kepada hal-hal yang bersifat sangat jasmania. Kebangkitan Kristus jangan dilihat begitu terbatas hanya pada soal-soal yang sangat sementara. Walaupun dia melingkupi itu juga, tapi jangan batasi hanya pada soal-soal yang dunia. Obsesi pemulihan kerajaan Israel fokus daripada para murid. Tetapi Tuhan Yesus ajak mereka untuk fokus kepada kerajaan Allah. Satu fokus pada kerajaan dunia, satu fokus pada kerajaan Allah. Bagaimana guru mau supaya mereka fokus pada kerajaan Allah, mereka fokus pada kerajaan dunia? Kan tidak baku dapat tuh. Harus lebih dari itu. Saudara-saudara, ada perbedaan persepsi sekarang. Dengan pertanyaan mereka, guru, apakah pada masa kini Engkau mau memulihkan kerajaan Israel? Di sini menunjukkan perbedaan persepsi itu. Pikiran-pikiran mereka yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Walaupun saudara-saudara, sekali lagi, kebangkitan Kristus sangat berkaitan juga dengan persoalan-persoalan jasmani. Tapi dia mesti lebih dari sekedar yang jasmani. Saudara-saudara, kerajaan Allah yang menjadi fokus daripada Tuhan itu harus kemudian menjadi bagian ketika orang mengalami kebangkitan Kristus. Saya mencatat di sini bahwa kerajaan Allah yang ada di tengah-tengah dunia ada tanda, harus ditandai dengan pertobatan manusia. Pengampunan dosa itu sudah terjadi dan manusia mesti bertobat. Tuhan mengampuni dosa kita toh. Lalu kalau Tuhan sudah mengampuni kita, tanda apa yang sekarang kita mau kasih? Kita masih tinggal di dunia, belum pergi ke surga yang Tuhan lagi siapkan tempat bagi kita. Harus ada tanda ini, pengampunan dosa telah terjadi, dan karena itu pertobatan mesti terjadi. Saudara-saudara, kerajaan Allah itu adalah wujud dari pemerintahan Allah. Kalau Allah memerintah, kasih mesti ada, keberpihakan mesti ada, keadilan mesti ada. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan, tidak boleh ada penindasan, tidak boleh ada kebodohan. Karena ada kaitan itu semua antara kehidupan di dunia ini dengan kehidupan di surga. Dan tanda-tanda itu harus ada. Ketika Yesus bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dia mau kita fokus dulu kepada Tuhan dengan perintah-perintahnya. Jangan takut untuk yang lain. Kalau kamu setia fokus kepada Tuhan dengan perintah-perintah yang Tuhan berikan bagi kamu, yakinlah segala sesuatu yang jasmani tadi akan ditambahkan kepadamu.
Fokus duluan di situ. Kepada kerajaan Allah. Jangan kepada tadi obsesi di dunia. Tadi malam ibadah pasutri. Temanya adalah suami istri yang dikehendaki Allah. Waktu kasih kesempatan bicara, teman-teman berbicara, salah satunya bilang begini. Kadang-kadang obsesi kita untuk menyenangkan istri, keluarga, kebahagiaan itu berkaitan dengan fasilitas. Harus oto, ini gelang, ini cincin, ini giwang kok anteng-anteng. Giwang dan anteng-anteng beda kok sama. Kalau yang tegoin dia bernama apa? Yang kalau kita begingku di tegoin itu dia bernama apa? Oh itu anteng-anteng. Oh giwang yang tertempel begini. Kadang-kadang kita tuh berpikir itu kebahagiaan ada di situ. Oh tidak, kebahagiaan tidak di situ. Ada orang yang pakai, ada yang pakai 1 di sini, 14 di sini, 13, tetap belum tentu bahagia juga. Hati, bahagia itu di sini. Itu jadi saya kira betul kerjaan Allah itu ada di situ. Jangan kadang-kadang kita suami ini mau menyenangkan istri mama. Mama boleh pilih banyak, bapak pilih satu saja cukup. Oh dia puisi senang pilih-pilih semua. Bapak pilih apa? Bapak pilih yang di sebelah. Woi bang tebein lu mati. Nah saudara-saudara jadi bukan itu. Itu penting ya, bukan tidak penting. Jangan sampai nanti dia bilang, oh jadi kalau begitu tidak boleh kok. Tidak. Boleh beli oto, boleh beli motor, boleh bikin rumah, boleh jalan-jalan di Surabaya, Jakarta, Singapura, ini Fatu Kopa, Niki, boleh itu semua boleh. Tapi mari kita taruh semua, begitu. Jangan sampai suami pulang dari sini ibu bilang, papa kita jalan-jalan sedikit dulu. Pidi mana? Jangan. Kita fokus kepada Tuhan. Lama-lama istri bilang, papa pulang pi Tuhan sudah, papa pulang. Tetapi itu semua penting. Tapi mari kita bangun kehidupan kita yang dua-dua tadi itu, ya, saudara. Supaya kita paham bahwa hakikat dan janji Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah bukan saja sebuah hakikat tentang kehidupan setelah kematian. Bukan saja memang betul ada kehidupan setelah kematian. Tapi juga kita ada hidup di dunia saat ini. Dunia saat ini kan kita belum pergi ke tempat yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita masih ada di dunia. Banyak orang tinggal di dunia, dia pikir dia ada di surga mangkali. Tanda-tanda kerajaan itu mesti ada di sini. Ini kesempatan Tuhan ajar ini murid-murid dan semua. Kamu mesti berjuang bagi bangsa, bagi diri, bagi semua. Saudara-saudara, lalu setelah berkata-kata demikian, dia bilang nanti kamu dilengkapi, nanti Roh Kudus akan turun atasmu. Kamu jangan jalan sendiri kalau tanpa Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan pengertian-pengertian. Kalau kita baca Yohanes pasal 14 dikasih tahu terus tentang Roh Kudus akan mengajarkan ini 14, 15, 16. Baca sudah, oh Roh Kudus, kamu jangan jalan sendiri tanpa Roh Kudus. Jangan-jangan nanti ketika kamu menerima Roh Kudus, kamu dapat kuasa, pergilah Yerusalem, Yudea, Samaria, dan terus sampai ke ujung-ujung bumi. Tunggu sedikit di situ, kamu dapat. Lalu saudara-saudara, setelah mengatakan hal-hal demikian, terangkatlah dia ke surga. Terangkat dia ke surga. Disaksikan oleh para murid. Dan itu luar biasa. Saya catat di sini. Murid-murid terkesima dengan hal itu. Mereka terkesima. Wih, ada orang tiba-tiba tak angkat di kita pemuka. Kan pasti heran tuh. Antara dua, kalau bukan heran lari. Apalagi kalau dia tak angkat malam-malam. Dia datang pakai putih-putih baru kita lihat hidup kaki tidak di tanah. Wih, saya yakin kita bisa lari. Mereka terkesima. Awan menutupinya. Mereka terkesima, mereka heran, mereka kagum, dan mereka hanya menatap ke langit. Tampillah malaikat-malaikat itu dan bilang, kenapa kamu terkesima? Terkesima boleh kok tidak? Boleh. Heran boleh kok tidak? Boleh. Kagum boleh kok tidak? Boleh, tapi dia hanya boleh sesaat. Jangan selamanya hanya terkesima. Dia mesti hanya sesaat. Heran, sesaat. Tanganga, boleh, sesaat. Sesaat. Saya ingatkan kembali kita,
Tanganga ialah kombinasi gabungan antara heran dan buta kenop. Boleh sesaat. Sesaat. Mereka terkesima. Kenapa dia hanya boleh sesaat? Tidak boleh lama-lama. Karena sikap yang tadi heran itu, yang terkesima itu, yang kagum itu, membuat mereka melupakan tugas untuk kembali ke Yerusalem. Ini dong kan masih ada di dunia, tuh belum pergi ke surga. Kenapa kamu terkesima? Pulang ke Yerusalem. Pulang ke dalam kehidupan yang nyata. Pulang sudah, usaha lagi kembali sudah. Kamu telah melihat ini, pulang kembali usaha sudah. Pulang kembali ke toko, ke sekolah, ke kampus. Bikin sudah kue pisang, mie, bakso. Hidup kembali di situ. Saudara-saudara, itu penting. Karena heran, apa tuh jangan membuat kita lupa tanggung jawab tiap-tiap hari. Saudara, ini kan ada ame waktu sedikit nonton toh. Nonton. Bush. Saudara biasa nonton, saya juga biasa nonton. Indosiar. Suara Hati Istri. Itu baru mulai dia film, saya sudah tahu dia punya cerita akhir. Tapi saya tetap terkesima sesaat. Jangan lupa masih ada pekerjaan. Saudara-saudara, bahwa di tengah-tengah kesulitan yang bertambah besar dan kompleks ini, dunia ini kan kesulitannya makin tambah sebenarnya. Semakin kompleks ini. Mungkin banyak orang makin beribadah, tapi mungkin banyak orang justru tidak beribadah lagi. Kita bersyukur kalau kita beribadah dengan sikap yang antusias kepada Tuhan, baik. Mungkin kadang-kadang kita menangis di hadapan Tuhan, itu baik. Tapi jangan kemudian kita jadikan itu hanya sekedar sebuah pelarian rohani saja, pengalaman dengan Tuhan semata. Dan akhirnya melupakan bahwa lewat pengalaman dengan Tuhan kepada kita diberikan kekuatan untuk berjuang dalam kehidupan nyata yang penuh dengan masalah yang kompleks tadi. Masih banyak orang hilang lenyap dalam pengalaman pribadi dengan terkesima. Kalau ada tanda heran itu, ada sesuatu yang mengherankan dari Tuhan. Kalau itu dia terlalu lama ada di situ. Saya tidak bilang bahwa tidak boleh di situ. Saudara dengar tentang kesaksian-kesaksian yang heran-heran itu boleh, kalau boleh. Tapi jangan berdiam diri di situ. Berdasarkan itu saudara harus diberikan kekuatan untuk masuk kembali. Masuk kembali ke dalam kehidupan nyata yang kompleks itu. Mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga toh. Saudara bayangkan kita dalam keluarga ini kan macam-macam dalam hidup ini. Pengalaman-pengalaman dengan Tuhan itu kemudian kita bawa sudah dalam keluarga. Yang waktu kita bangun pagi, waktu itu istri ada enak-enak, dia bilang, "Papa sayang, aduh mama punya suami terbaik seluruh Indonesia dan sekitarnya." Itu waktu dia ada baik. Terus tiba-tiba besok dia bangun itu entah karena efek vaksin dan apa begitu, tiba-tiba dia aneh sendiri. Kita bilang, "Mama kenapa pagi ini tidak bilang papa sayang?" Papa sayang apa ini? Kita berhadapan lagi dengan itu. Belum lagi ketemu orang di toko. Ada orang ini yang di toko hanya untuk cek saja. Coba angkat itu, coba. Kalau yang itu, terus yang itu, terus dia tidak beli apa-apa. Dia hanya tunjuk-tunjuk itu, kayak mau cek ke dia tuh sudah. Itu yang kita akan kembali ke dunia itu. Ada yang datang hanya banding-banding harga. Ada yang datang hanya tawar. Aci itu berapa? 100.000. Bisa 1.500 kok. Kan kita akan pulang kembali ke situ. Persaingan bisnis. Apalagi sekarang kan media online ini cukup luas. Orang berdagang online. Dong tidak ada gudang tapi ada barang. Wah, kita juga rebutan, kita akan pulang dalam situasi yang seperti itu. Itu pengalaman dengan Tuhan itu jangan buat kita heran-heran di situ kemudian tidak pulang lagi pada pekerjaan setiap hari. Saudara bayangkan kalau pengalaman mujizat itu toh Yesus terangkat ke surga,
Terus saudara berharap kapan kira-kira kalau Yesus saja bisa terangkat ke surga, kapan Tuhan bikin itu Alphard terangkat dari orang Puruma pindah ke pendeta Puruma. Wih, itu memang sudah repot itu. Kira-kira begitu. Saudara, tapi teks itu kemudian juga menegaskan dengan baik, ingat Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus akan datang kembali. Dia tidak pergi terus, dia nanti pulang datang. Pembacaan dalam dua perikop ini, saudara-saudara, membawa kita semua untuk kedatangan Kristus. Direnungkanlah. Satu, spekulasi tentang kedatangan Yesus. Ada spekulasi tentang kedatangan Yesus. Ada orang bilang nanti tahun berapa Tuhan sudah datang. Itu spekulatif sekali. Tidak perlu. Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang Tuhan tetapkan sendiri menurut kehendaknya. Tidak perlu. Tidak perlu. Supaya kita jangan spekulatif. Kita dalam kehidupan yang nyata, di dalam kerajaan dunia, penuh dengan tanda-tanda kerajaan surga, mesti hidup di dalam itu. Jangan hanya membangun imajinasi yang kira-kira pikirui. Ada orang datang kasih saya Pak, nanti tahun 2028 dunia kiamat, Tuhan sudah datang. Awi, mau tulis tambah Alkitab lain. Tidak perlu. Jadi saudara dengar dari manapun, apalagi kalau baca di media sosial, jangan bagikan terus bagikan, itu tidak perlu. Tuhan mau datang kapan kok itu dia pun mau. Bukan netizen pun mau. Kedua, Tuhan mempunyai rencana bagi manusia di dunia. Tuhan mempunyai rencana bagi manusia di dunia. Kita percaya, orang-orang yang percaya pada Tuhan itu meyakini bahwa sejarah bukanlah kumpulan peristiwa-peristiwa sembarangan yang terjadi di dunia. Orang percaya meyakini bahwa ada rencana Allah dalam perjalanan sejarah. Jadi kalau dia masih izinkan kita hidup di dunia, jangan tanya-tanya dia semua datang kok belum. Tapi buatlah seolah-olah besok dia datang. Tak lama Tuhan datanglah. Saudara juga masih tidak tahu ini lagu. Nah, kita langsung di ref sambil tepuk tangan. 3, 4. Hendaklah engkau jaga-jaga, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datang. Tidak usah berspekulasi kapan Tuhan datang, tapi buatlah seolah-olah dia segera datang sekarang, supaya hidup dalam berjaga-jaga. Saudara-saudara, saya perlu sampaikan kepada kita hal-hal itu, karena kita tahu sejarah yang panjang ini Tuhan bekerja. Kadang-kadang orang bisa merencanakan untuk kita jatuh begini, tapi Tuhan belokkan untuk kita begini. Kadang-kadang oleh kesalahan sendiri kita jatuh, tapi Tuhan angkat kita kembali. Kadang-kadang kita terlalu tinggi di atas sana, Tuhan izinkan kita jatuh sampai di dasar sana. Ada Tuhan yang turut di dalam situ melihat, karena dia punya, masa dia ciptakan kita tanpa rencana? Saudara bikin rumah, terus orang tanya, pendeta Yandi bikin rumah untuk, bikin-bikin sah, tidak ada rencana, tidak ada rencana saya bikin-bikin sah. Tidak mungkin, ada sesuatu yang menjadi rencana. Saudara datang ke gereja, iya datang bikin beta datang sah. Tidak ada rencana pergi gereja untuk, tidak kok beta lihat orang pipi gereja lebih, tapi mungkin sampai gereja Tuhan ambil. Nah, hidup ini kita buat apa-apa tuh ada rencana, apalagi Tuhan menciptakan kita tanpa rencana, bagaimana tidak? Tidak ada rencana bagi kita. Nah, itu baru penjelasan teks. Nah, sekarang baru tema. Ini baru tema. Saudara kira khotbah cepat? Lama saudara. Pasti Tuhan ada rencana kenapa pendeta yang di khotbah lama. Ya saudara duduk diam, dengar saja, dengar. Boleh mengantuk sedikit, tidak apa-apa. Tapi mesti dengar ini khotbah. Murid-murid itu saksi mata.
Don't lihat langsung. Tapi pendeta Yandi kan tidak lihat Tuhan Yesus naik langsung. Saudara juga tidak pernah lihat Tuhan Yesus naik langsung begini tuh. Lalu kita yang tidak pernah melihat ini, bagaimana kita menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam Dia pun kenaikan ke surga itu. Saya catat 1-2 hal, kita renungkan, kita pakai dalam hidup. 1, bangun duluan keyakinan untuk kita mau jadi saksi kemuliaan Tuhan. Bangun duluan keyakinan bahwa ada satu waktu Tuhan akan datang kembali dan menjemput kita. Nanti Tuhan datang ambil saya dan saudara. Janji Tuhan untuk datang kembali dan mengangkat saudara dan saya adalah sebuah janji sekaligus penghargaan. Janji dan penghargaan. Janji dan penghargaan. Orang pacaran saja kok yang laki-laki mau pergi sekolah di Surabaya, dia janji. Tak usah takut. Koko nanti pulang. Janji tuh. Waktu dia pulang tuh kan ada penghargaan. Nanti waktu koko pulang kita dua menikah. Lu nikah dengan orang lain, beta dengan orang lain. Tapi ada janji tuh gitu. Ya kok kita manusia tapi bisa begitu. Kok Tuhan akan pergi. Tapi ini janji dia akan datang kembali. Itu bukan sekedar janji yang akan dia tepati saja, tetapi sebuah penghargaan. Aku akan jemput kamu bawa ke tempat di mana aku. Supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun berada. Bangun dulu keyakinan itu. Sekali lagi manusia saja bisa janji toh dan lakukan. Ini saya mau tanya, ini saudara-saudara pernah janji orang kok tidak? Yang koko mau berangkat nanti koko pulang kembali. Itu ada janji kok tidak? Ada tuh. Nanti koko pulang kita dua nikah. Kita dua nikah nanti akan ada dayang-dayang. Di perahu yang pakai dayung. Bisa saja janji. Manusia janji, kita menanti-nanti. Kapan datang? Kapan datang? Kenapa tanya-tanya koko pulang kapan? Kan belum lunas. Bangun duluan keyakinan itu. Supaya kita siapkan diri betul-betul kita jadi saksi. Kan kita punya keyakinan. Tidak boleh ada orang jadi saksi tapi tidak ada keyakinan. Mau jadi saksi mesti ada keyakinan iman. Yesus pasti datang kembali. Orang tanya kita sampai kita tidak bisa jawab. Bagaimana Tuhan bilang dia datang, engkau bisa yakinkan itu? Ya kita susah untuk meyakinkan dia secara empirik kan. Tapi itu sebuah keyakinan. Tuhan akan datang lagi. Tak lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu. Nah dia lanjutan beta juga sudah tahu. Tapi kira-kira yang pertama itu jelas tak lama Tuhan datanglah. Gitu tuh. Itu harus dari keyakinan. Kalau mau jadi saksi begitu, bangun keyakinan. Begitu. Jadi paduan suara itu menyanyi bagus dalam keyakinan, bukan di. Itu mantap tuh. Pendeta, majelis, ada bawa umum dalam keyakinan. Kan itu yang membedakan kita dengan orang lain. Kedua, ingat gambaran para murid juga ada pada kita. Kadang-kadang fokus kita terlalu duniawi. Mau jadi saksi kemuliaan kita, kemuliaan Tuhan, dan fokus pada duniawi, maka dengar. Kita bukan saksi kemuliaan Tuhan. Bisa saja kita menjadi saksi dari kemuliaan diri. Saksi kemuliaan Tuhan. Berarti yang dimuliakan siapa? Tuhan. Banyak orang bersaksi sampai dia yang mulia, Tuhan tidak mulia. Lalu apa yang membuat kita kemudian meyakinkan orang pada kemuliaan diri? Karena kita fokus pada dunia, bukan kepada Tuhan. Fokus pada dunia dan bukan pada Tuhan. Nah, itu kita menjadi saksi, tapi nanti saksi kemuliaan kita, bukan saksi kemuliaan dunia. Tuhan. Padahal kita diminta menjadi saksi kemuliaan siapa? Tuhan. Jadi yang lebih banyak diberitakan, yang lebih banyak diceritakan, yang itu tentang Tuhan, jangan tentang dia. Supaya orang ingat Tuhan dan lupa kita. Orang ingat Tuhan. Nah itu dia akan jadi saksi kemuliaan Tuhan. Ketiga, saudara-saudara, jangan hanya diam. Jangan hanya berdiam diri. Jangan hanya terpesona. Jangan hanya kagum.
Kadang-kadang orang-orang Kristen habis pada kekaguman, tidak pada sebuah tindakan. Kagum akan Tuhan yang layak dipuji. Betul. Puji dia dengan cara apa coba sekarang? Tindakan kita. Kekaguman mesti sesaat. Tindakan terus. Jangan sampai kita hilang lenyap di dalam dunia yang hanya kagum-kagum. Saudara pernah memiliki dalam diam kok tidak? Cinta itu orang tapi tidak pernah omong, tidak pernah lakukan sesuatu. Saya lihat setiap kali dia tuh tersiksa Bapak. Kalau kagum, misalnya kita kagum dengan Ibu SBA, kan kita pigi-pigi. Itu ibu betalau kagum. Itu ibu tuh kalau omong keras. Berarti untuk sesuatu yang salah mesti kita juga bertindak kok keras. Jangan biar itu mang tua memang dia begitu, berarti jangan. Berarti kagum tuh nanti jangan berlam-lam di situ, tindakan itu. Untung itu ibu tidak ada di sini ya, jadi kita bisa. Saudara-saudara, jangan hanya berdiam. Ingat, kalau hanya berdiam itu tidak baik. Tidak baik. Harus melakukan sesuatu. Tadi malam dengan Pak Sutri saya bilang begini, saudara, ada satu hal yang bikin jengkel dalam rumah tangga itu adalah soal diam. Dia ada marah tapi dia tidak omong, dia hanya makan kok. Saudara bisa bayangkan kalau kita omong kok suami hanya diam, istri hanya diam, baru dengan kalimat dia bilang saya tidak suka ada masalah jadi saya diam. Justru itu dia punya masalah. Bayangkan kalau suami istri diam 6 hari. Istri boleh datang bilang, papa. Saudara pernah SD dulu kok tidak yang main lampu merah, main top itu. Waktu dia bilang, lampu merah ya. Wena coba diam 1 tahun. Repot itu. Jadi jangan hanya diam. Diam itu. Jangan hanya diam. Kalau orang hanya diam akan terjadi 2 hal. Pertama, kalau keadaannya buruk. Kalau ada keadaan buruk dan kita hanya diam, maka kita akan terus sakit hati. Akan terus sakit hati. Akan terus menangis. Kalau hanya diam. Jadi saksi kemuliaan Tuhan tidak bisa. Hanya diam dan menangis, tidak bisa. Kedua, kalau keadaannya baik maka kita akan membiarkan diri kita hanyut. Mengikuti arus itu. Kalau keadaannya begitu kepingin. Padahal hidup ini ada naik turun. Ada kadang-kadang susah, ada kadang-kadang senang. Jangan hanya diam. Jangan hanya diam. Ingat, lakukan sesuatu secara nyata sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dalam setiap keadaan yang kita alami. Kita jangan hanya menangis saja. Jangan hanya heran, jangan hanya terkesima, jangan hanya kagum. Lakukanlah sesuatu. Terakhir, saya harus menegaskan ini kembali. Saudara, tidak usah sibuk mau jadi saksi kemuliaan Tuhan itu. Tidak usah sibuk dari Yerusalem sampai ujung-ujung bumi untuk mencari tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Tidak usah. Beberapa orang terlalu sibuk dengan hal-hal itu. Saudara, hiduplah sebagai orang percaya. Lakukanlah sesuatu. Bertekunlah dalam doa. Dan tinggallah di dalam kebenaran. Saya pernah bilang pada saudara, kalau ada orang bantu kita di rumah, yang pembantu baik dan tidak baik itu bisa dibedakan pada waktu dia pun tuan nyonya ada berangkat. Tuan dan nyonya rumah jalan, yang anak baik itu dia kerja, yang perlu dia kerjakan semua. Habis itu dia bikin kopi, duduk babai di muka, dia santai. Tiba-tiba oto di depan pintu, pipip, oh bos don sudah datang. Wah, dia santai-santai tuh tidak berlari-berlari.
Yang tidak baik itu yang bos dong baru keluar tiba-tiba ini Aci dong pulang kapan? Terus Aci beta son pulang itu lupa rumah jabat son pulang. Dia suka cek-cek ini orang. Kenapa? Karena kan dia cek itu untuk dia mau cari dia bisa buat apa? Karena dia terkoneksi juga dengan Om. Jadi dia tanya, Aci bilang jam 9, woi bos don jam 9 aja lu apa? Itu Om pas datang oto di muka. Saudara bisa bayangkan dia punya batasi. Lu masuk di dalam kompor, masuk di dalam. Karena dia itu coy, memang yang paling bagus itu lakukan saja dalam kebenaran. Kok aman sudah ini hidup. Jadi Tuhan mau datang, ini Tuhan nyonya rumah mau datang kemarin sudah lewat tuh. Dia mau datang 1 menit, 1 minggu lagi kan sudah dia datang saja. Kok yang penting kita ada kerjakan kita punya tuh. Biasa yang tidak kerja itu yang dia mati sudah waktu sudah mati kita nih. Belum kasih makan babi lah waktu sudah datang. Saudara-saudara lakukan sudah yang perlu kita kerjakan nih, kerjakan sudah. Kan mau jadi saksi itu begitu toh. Nanti pulang baru Aci tanya bilang, kan mana ada sayur di sini? Tadi kan beta lupa kasih tengah uang. Tenang Aci. Oh, tadi ada utang soalnya. Be ame sendiri di belakang. Maksudnya lakukanlah yang perlu kita lakukan sudah. Suami istri bahasa yang sudah. Jangan tunggu suami mati baru sengaja menangis. Beta belum sempat. Nah yang tiap hari sama-sama kenapa belum sempat? Sumati baru sengaja menangis pencitraan. Yang ada hidup sama-sama bikin baik-baik sudah. Bikin enak-enak sudah. Senyum-senyum. Rajin-rajin datang gereja sudah. Bukan semua mati. Baik juga kalau semua mati masih datang gereja. Maksudnya jangan tidak pernah gereja baru terakhir paksa. Harus jemput. Po mesti pi. Yang sekarang ini po datang sudah. Kung datang sudah. Sekarang ini. Saudara, jangan obsesi kita juga terlalu jauh. Tuhan datang kembali dalam kemuliaan, ada awan, ada itu dan kita datang. Dan siapa tahu besok dia datang jemput kita satu-satu. Marilah kita lakukan dengan baik. Woi, aman sudah. Saya lihat saudara-saudara ini kan bagus-bagus semua begini, pakai pakaian adat. Woi, tambah dengan sikap-sikap iman yang bagus lagi, diberkati tuh. Kita jadi saksi kemuliaan Tuhan. Orang bilang ada kemuliaan Tuhan di situ. Saudara ingat kalau saudara melakukan sesuatu yang baik dan orang mencela saudara, tidak usah takut. Karena bukan kemuliaan yang saudara cari. Saudara makin dihina pun, kok memang bukan saudara yang mulia kok. Yang mulia kan Tuhan. Kalau saudara dihina, ditolak, tidak apa-apa. Karena Tuhan Yesus yang Tuhan saja ditolak. Bahkan dibunuh mati. Alai pendeta yang hanya kepala botak begitu mau diterima semua orang, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini kalau saudara dicela oleh karena namaku, tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Yang penting yang kita lakukan benar. Ya, itu saja. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras dan biarkanlah kita menikmati sesuatu bersama-sama dengan Tuhan hari ini. Kalau ada yang mau ambil komitmen, ambil saja komitmen bersama Tuhan. Itu soal pribadi kita dengan Tuhan, tapi kita rindu menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Bahkan katakan sesuatu dalam doamu secara jujur kepada Tuhan. Mungkin itu tidak pernah terkatakan. Katakan dengan jujur. Ingat, manusia mungkin kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Dia sungguh tahu siapa kita. Tuhan, kami rindu jadi saksi. Ya Tuhan Allah, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau mau mengingatkan sesuatu yang lebih dari kami pada saat fokus kami hanya pada dunia. Tuhan membawa kami pada wilayah yang lebih luas. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih Engkau siapkan tempat bagi kami. Kami rindu menjadi saksi-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami untuk hal itu. Maha besar Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidup. Inilah yang